Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur? Pertanyaan dari brosur halaman 7 masuk ke 8. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhatu. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang menggerutu, yakni tidak ridho, maka dia mendapatkan murka Allah. Pertanyaan, bagaimana jika ketika di awal cobaan seorang hamba sempat mengeluh akan cobaan yang diberikan Allah, kemudian di pertengahan dan akhir cobaan itu, kemudian dia ridho akan cobaan itu, bahkan bersyukur karena di balik cobaan itu ternyata ada hikmah yang terbaik untuk kebaikan akhiratnya. Apakah seorang hamba ini termasuk yang mendapatkan murka dari Allah? Di awalnya menggerutu, jadi menyalahkan Allah karena telah diuji, dicoba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalkan sakit, namun alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, semakin sadar, hatinya terbuka, sehingga tidak lagi menggerutu, namun lebih meningkatkan kesabaran dan bahkan bersyukur. Karena dengan sakit itu akan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Kalau memang demikian halnya, insya Allah hamba tersebut tidak akan mendapatkan murka. Ya alhamdulillah di tengah jalan sadar. Karena menggerutu, mengeluh itu kan tidak menyelesaikan masalah. Coba kalau Bapak Ibu misalkan diuji dengan sakit, tiba-tiba mengeluh, apa kira-kira sakitnya langsung sembuh? Kan tidak. Malah justru mungkin semakin sakit. Tapi beda dengan menerima keadaan itu, fisiknya boleh sakit, tidak apa-apa, namun hatinya tetap sehat, lesannya tetap sehat, terbasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, hatinya terus bertaut kepada Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah ini sampai kapanpun toh akan diuji. Kalau menyatakan diri beriman pada Allah, kalau tidak ingin diuji, pengennya diujo, maka jangan beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan diujo di dunia ini. Namun setelah itu siksaan Allah akan datang tiba-tiba. Di akhirat tidak mendapat bagian, bagiannya ya hanya di dunia. Bukankah Nabi kita juga bersabda, wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah binafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Akan terus menerus yang namanya ujian itu terus menerus akan menimpa hamba Allah mukmin laki dan mukmin perempuan. Ujian tersebut bisa menimpa pada dirinya sendiri,
bisa menimpa pada keluarganya, bisa menimpa pada hartanya. Jadi apapun yang menjadi kecintaan hamba Allah yang beriman, baik dirinya, keluarganya, harta bendanya, itu akan terus mendapatkan ujian dari Allah. Sampai nanti bertemu Allah dengan tidak membawa kesalahan, tidak membawa dosa. Dosanya digugurkan oleh Allah dengan catatan sabar. Maka Nabi dengan tegas ngendika, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kok bisa menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara orang yang beriman itu akan menjadi kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan didapatkan oleh setiap orang, hanya akan diperoleh hamba-hamba Allah yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa ujian berupa kesenangan, syakara, dia bersyukur, tidak menjadi sombong, tapi bersyukur, menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Itu satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan. Apapun nikmat dari Allah, gunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Nikmat lisan, fungsinya untuk berbicara yang baik-baik. Nikmat penglihatan untuk melihat yang baik-baik. Itu bentuk kesyukuran atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga tidak hanya cukup alhamdulillah. Kalau hanya sebatas alhamdulillah, itu mudah semuanya bisa mengucapkan. Misalkan diberi nikmat kesehatan, selain mengucap alhamdulillah, gunakan nikmat sehat itu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu bentuk kesyukuran atas nikmat. Dan kalau itu bisa dilakukan, baik baginya syukur itu. Kemudian wa in asabathu dzarra sabara. Jika ditimpa ujian-ujian yang tidak menyenangkan, penderitaan dan lain sebagainya, tidak ada cara lain kecuali bersabar. Sabar tanpa batas tentunya, tidak menggerutu. Jadi diterima ujian yang tidak menyenangkan itu terima dulu dengan penuh keikhlasan. Setelah menerimanya kemudian respon ujian itu dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar insani dan ilahi. Setelah merespon, jalankan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasul. Bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin dalam menjalani ujian, menjalani cobaan yang menurut manusia itu menyengsarakan. Nah, tentunya ada cara dari Allah, dari Nabi. Maka sabar, tidak menggerutu, tetap husnudzon kepada Allah dan bersyukur. Karena di balik ujian itu ternyata Allah hendak angkat derajatnya tinggi-tinggi. Allah hendak gugurkan dosa-dosanya. Nah, insya Allah yang bertanya tadi tidak termasuk yang mendapatkan murka dari Allah karena sadar. Seiring dengan berjalannya waktu menjadi sadar, mohon ampun pada Allah. Dan bisa bersyukur dengan ujian yang menimpa dirinya. Ya, ada lagi. Masih di halaman 8. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala qala
Iza btalaitu abdi bihabibataihi fasobaro awwatuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya lalu ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Mohon dijelaskan yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Apakah mata ini sering digunakan melihat yang tidak syar'i? Bagaimana kalau sering digunakan baca Al-Quran tapi terasa sakit dan perih? Apakah rasa perih yang sakit ini juga mengurangi dosa mata saya? Iya, jika bersabar ya. Ini maksudnya seorang hamba yang awalnya bisa melihat dengan kedua mata, bisa melihat segala sesuatu, kemudian penglihatan itu diambil oleh Allah sehingga tidak bisa melihat lagi. Tetapi meski tidak bisa melihat lagi, dia bersabar dengan kesabaran yang sebenar-benarnya. Maka kedua matanya yang tadi diambil oleh Allah sehingga tidak bisa melihat dengan jelas lagi, kalau dia bersabar, kedua matanya tadi akan menjadi penyebab dirinya masuk surga. Hilangnya penglihatan tadi akan menjadikan dirinya masuk surga. Diganti oleh Allah kedua matanya dengan surga. Kedua mata ini menjadi hal yang sangat dicintai oleh manusia. Banyak orang yang awalnya melihat, karena satu hal tiba-tiba tidak bisa melihat lagi, itu banyak yang bingung, banyak yang mengeluh, seolah-olah telah ditimpa penderitaan yang paling menderita sedunia ini, seolah menjadi manusia yang paling menderita kalau matanya diambil oleh Allah. Padahal ketika diberi nikmat melihat, tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Banyak orang yang diberi mata bisa melihat, tetapi digunakan melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang tidak baik. Tentu tidak demikian dengan orang yang beriman. Saat diberi nikmat penglihatan, dia gunakan untuk melihat yang baik-baik. Termasuk melihat yang baik-baik itu gunakan untuk membaca Al-Quran. Namun jika suatu hari nanti Allah uji, Allah ambil penglihatan kita, maka bersabar. Berkali-kali pernah kita ceritakan ya, satu kisah seorang anak kecil di Mesir ini. Dia tidak bisa melihat sejak lahir. Itu didatangi oleh reporter televisi dari stasiun televisi, datang ke rumahnya. Singkat cerita menanyakan, kira-kira jika Allah mengabulkan doamu, mengabulkan permintaanmu saat ini, apa yang akan kamu minta? Ini anak kecil 7 tahun, belum masuk usia taklif. Namun jawabannya sungguh mencengangkan, jawabannya sungguh
bagi orang-orang yang sehat itu sangat mencengangkan, karena tidak pernah terpikir jawaban itu bagi kita. Anak tadi menjawab, jika Allah kabulkan doaku saat ini, maka aku akan mohon pada Allah untuk tidak dijadikan bisa melihat. Karena dengan mataku yang buta ini, Allah anugerahkan aku bisa menghafal ayat-ayat Allah, bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Belum tentu jika aku bisa melihat, aku akan gunakan kedua mataku untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Coba, itu kalau kita dalam kondisi buta, ketika ditanya, andai kata dikabulkan doanya oleh Allah, yang terlintas di benak dulu pengen melihat, pengen bisa melihat, tapi tidak dengan anak kecil tadi. Ternyata jawabannya, aku akan mohon pada Allah agar terus menjadikanku buta, karena dengan kebutaan ini aku bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Dengan kebutaan ini aku bisa menghafal ayat-ayat Allah. Jika seandainya Allah jadikan aku melihat, mungkin aku tidak akan lagi menghafal ayat-ayat Allah, tidak akan lagi berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Mungkin saja dengan mata yang bisa melihat, aku akan pergi ke sana kemari ke tempat-tempat maksiat. Ini luar biasa. Anak kecil belum punya dosa, tetapi betul-betul bisa bersabar menghadapi ujian dari Allah. Dia gunakan ujian dari Allah itu untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Beda dengan kita, diuji dengan kebutaan yang ada ngamuk-ngamuk, mungkin ya misuh-misuh juga. Karena awalnya melihat keindahan dunia yang fana ini, kok tiba-tiba tidak bisa melihat lagi. Nah, makanya kalau tadi Bapak atau Ibu untuk membaca Al-Quran perih, sakit dan lain sebagainya, jika tetap dalam kesabaran penuh, maka insya Allah dosanya akan dikurangi. Namun kita tertusuk duri kecil saja, kalau kita sabar itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Itulah maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan rasa letih, rasa lelah, rasa payah itu bisa mengurangi kesalahan, bisa menggugurkan dosa hamba-hamba Allah yang beriman. Ma min muslimin ma yusibul muslima min wasobin min nasobin. Apa tadi hadisnya itu? Coba. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan atau ditimpa rasa sakit atau ditimpa kecemasan atau ditimpa duka cita atau ditimpa gangguan atau ditimpa kesedihan hati, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Kurang bersyukur apa kita kepada Allah? Rasa lelah, rasa letih, rasa sakit yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan, kecemasan, gangguan apapun bentuknya, sampai tertusuk duri sekalipun itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sehingga kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, lantas hati ini terbuat dari apa?
Kok sampai tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Halaman 5 surat Al-Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Terkait dengan ayat di atas, di desa kami ada acara jalan sehat dengan membagikan kupon berhadiah. Harga tiap kupon 5.000. Hadiah diundi selesai acara. Catatan, hadiah diambil dari hasil jual kupon. Apakah itu tergolong judi? Apakah itu termasuk ujian dari Allah karena hadiahnya menggiurkan, Ustaz? Maksudnya gimana? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, ini maksudnya jadi Allah akan uji harta kita. Mungkin dengan kekurangan harta, mungkin kemudian usaha kita menjadi bangkrut, usaha kita tidak laku, di PHK dari tempat pekerjaan. Ini maksud dari Allah akan uji terus terkait dengan hartamu. Mungkin kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ketika sudah mendapatkan hasil, mungkin dicuri orang, dirampok orang, diserobot orang proyeknya. Ini ujian terkait harta. Lah adapun tadi jalan sehat, ada durpres itu. Ada durpres. Lah tadi jual kupon maksudnya gimana? Jadi peserta bayar, kemudian 5.000, ya itu dapat apa? Dapat kupon. Jadi diundi. Jadi kita beli 5.000, dapat kupon. Terus kuponnya itu diundi. Lah hadiahnya ini diambil dari mana? Jadi kita beli kupon itu toh, pendaftaran semua peserta berarti membayar iuran. Semua peserta membayar iuran, kemudian dari iuran itu tadi dibelikan hadiah, kemudian jadi durpres gitu. Ya, kalau memang seperti itu ya ndak usah ikut. Ndak usah ikut kalau memang hadiahnya dari iuran peserta tadi. Kalau memang Bapak dan Saudara tahu hadiahnya dari iuran peserta tadi, tidak usah ikut karena ada potensi judi di situ. Berpotensi judi kalau hadiahnya dari uang peserta tadi. Ya, ada lagi? Ini juga pertanyaan yang hampir sama tadi dengan seperti itu. Saya punya hobi memancing di kolam yang notabene kumpul-kumpul dengan orang yang suka lomba mancing. Tetapi saya tidak suka ikut lomba sebab saya anggap itu berjudi. Apakah saya berdosa, Ustaz, mancing di kolam seperti itu? Namun kini saya kurangi dan selalu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang Engkau murkai,
yang sesat maupun orang-orang yang engkau biarkan sesat. Apakah doa ini sesuai dengan berangsur-angsurnya saya mengurangi pemancingan di kolam tersebut? Saat saya mancing di kolam, saya ikrarkan, Pak, saya beli ikan mau saya pancing dan mohon diikhlaskan, dapat berapapun ya Pak. Maksudnya jenengan beli ikan atau cemplung ke kolam itu dan jenengan pancing sendiri gitu. Lah kok rekoso men? Wong ikan sudah dibeli, karek dibedeti, digoreng gitu. Ikan sudah dibeli, dicemplung ke di situ, dipancingi. Nah ini kan rekoso ini, karena hobinya mancing. Ya karena hobinya mancing sampai bingungnya, lantas beli ikan, cemplung ke kolam, pancingi. Lah apakah berdosa mancing di kolam itu? Ya tidak, kecuali kalau jenengan ikut judinya, maka berdosa. Kalau tidak ikut ya tidak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan, hobi itu boleh-boleh saja, tetapi ya jangan setiap hari. Hobi mancing setiap hari, dari pagi sampai surup, pagi sampai maghrib mancing terus, sampai tidak ada teman yang diajak berangkat mancing lagi, akhirnya beli ikan sendiri, lebok ke kolam, dipancingi. Mbak ya itu jenengan beli ikan, bawa ke rumah, masukkan ember, cemplung ke pancingi, ya, atau cemplung ke bak mandi yang ada di rumah, kemudian dipancingi. Nanti sudah dapat toh, pengen mancing lagi, masukkan lagi. Ya, sudah beli ikan, tinggal di goreng, disambeli, itu kan sudah seger itu. Ya hobi itu boleh saja, tapi jangan sampai melupakan waktu. Kalau setiap hari dengan mancing saja, jenengan juga punya anak istri, kecuali kalau maisah jenengan dari mancing itu, artinya mancing dapat ikan yang banyak jual. Nah itu berarti mancing selain hobi juga untuk maisah. Tapi kalau untuk hobi saja, sedino dari pagi sampai siang ora dipangan-pangan pancingnya, kok ora ngalih-ngalih gitu. Itu menandakan tempat itu mungkin tidak ada ikannya, atau ada tapi ikannya sudah kenyang, atau ada tetapi ikannya tidak suka dengan umpannya tadi. Ya, kalau ditanyakan berdosa atau tidak mancing di situ, ya selama jenengan tidak ikut judi, itu tidak berdosa. Nah, padahal kalau jenengan orang Islam tahu di situ ada perjudian dengan mancing tadi, itu kan satu kemungkaran. Orang yang beriman kalau melihat kemungkaran, perintah Nabi atau apa? Fal yughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tangannya, biar kemungkaran tidak terjadi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dengan tangan tidak bisa mencegah karena tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan, maka rubahlah dengan lisan, artinya beri nasihat. Orang yang judi di pemancingan tadi, beri nasihat. Itu pun kalau tetap tidak bisa, fabi qalbih, badzalika adhaful iman. Yaitu mencegah dengan hati. Maksudnya mencegah dengan hati, hati kita tidak suka dengan kemungkaran wujud perjudian mancing tadi. Tanda hati kita tidak suka, kita tidak ada di situ. Kalau panjenengan tetap di situ dan itu tahu di situ perjudian dengan mancing,
selemah-lemah iman saja nggak punya, karena juga hadir di situ meski tidak ikut judi. Nah nanti kalau yang judi sudah selesai, sudah pulang, lah panjenengan ke situ mancing dewi. Tapi kalau di situ ada perjudian, jenengan tidak kuasa menghentikan itu, ya sudah, jangan hadir di situ selama perjudian itu berlangsung. Nanti kalau sudah selesai acara judi mancingnya, lah baru panjenengan mau menyalurkan hobi. Ning yo aja suwe-suwe dari pagi sampai maghrib. Maka kalau ingin menyalurkan hobi model seperti itu, beli ikannya yang sedikit saja, 2 atau 3 itu tok. Cemplung ke situ pancing, kalau sudah dapat 3 berarti sudah kepancing semua ikannya. Segera pulang untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Hobi itu boleh, tapi kalau setiap hari itu juga punya keluarga, punya anak istri. Kecuali kalau memang mancing itu menjadi maisah, bermaisah dari hasil mancing, maka silahkan mancing setiap hari. Ya, ada lagi. Apakah orang yang sabar terhadap bencana ini tidak boleh mengharap ke Robnya, Ustadz, untuk menguatkan hatinya atau pendiriannya, seperti misalnya menangis di sholat sepertiga malam, tetapi dengan manusia tidak mengeluh? Ini mohon penjelasan. Loh, yang namanya sabar itu kita hanya bergantung, hanya berharap pada Allah. Misalkan sakit atau ujian apapun yang tidak menyenangkan, mengadulah hanya kepada Allah. Mohon agar dilepaskan dari ujian yang tidak menyenangkan. Justru orang yang sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya, itu dia bergantung hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Boleh misalkan di sepertiga malam kita bangun, dalam sujud-sujud panjang kita menangis memohon kepada Allah agar dikuatkan, disabarkan dalam menerima ujian-ujian keimanan dan ketakwaan ini. Mohon hasil terbaik dari Allah. Kalau itu sudah terbaik, ya, pasti baik untuk kita, karena itu dari Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah. Bermohon itu hanya kepada Rabb, hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Namun berdoa saja kepada Allah tidak cukup, harus dilakukan ikhtiar insani. Misalkan sakit, kita berdoa saja tanpa berobat, itu ya tidak bisa. Artinya kita berobat kepada ahlinya, kemudian memohon kepada Allah, diberikan hasil yang terbaik, diberikan kecocokan, diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani sakitnya, dijauhkan dari sifat mengeluh, dari sifat berkeluh kesah, dari prasangka buruk kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Kalau kita sudah mohon pada Allah, hati itu tenang. Bergantung hanya kepada Allah, hati itu tenang. Sekalipun fisiknya sakit, namun hatinya tetap menjalani ujian iman dan takwa itu dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa khawatir dengan sakitnya. Nek mari-mari gek mati piye, nah itu kan khawatir. Padahal sakit atau tidak sakit, manusia itu tetap mati. Banyak yang sakit,
oleh Allah masih diberi hidup. Tapi banyak yang tidak sakit ternyata sudah meninggal dunia. Banyak dokter yang memeriksa pasien dengan penyakit berat, pasiennya masih bisa senyum sampai hari ini, ternyata dokternya sudah berpulang. Maka yang namanya kematian itu tidak harus sakit dulu. Sakit itu hanya satu sebab dari sekian banyak penyebab kematian. Orang sakit itu tidak otomatis mesti mati dengan sakitnya, tidak. Maka jangan khawatir. Lah, ini hanya bisa kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Meski sakit berat, mungkin kanker stadium sekian, namun kalau hati ini terus bertaut kepada Allah, hati akan tenang, tidak khawatir, tidak kemerungsung. Bahkan justru bersyukur setiap hari, setiap detik, setiap menit digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Nah sekarang pilih sakit digugurkan dosanya atau pilih sehat dosanya nambah terus? Pilih pundi? Sakit digugurkan dosa-dosa kita atau sehat dosanya nambah terus tidak diampuni? Nah, pilih sehat dan digugurkan dosanya. Itulah manusia. Pokoknya pengennya sing penak-penak terus. Padahal tidak ada manusia kok penak terus, itu tidak ada. Hari ini mungkin enak, besok tidak enak. Ya tentu, kalau kita diberi kesehatan, kita bersyukur biar pahala kebaikannya ditambah oleh Allah. Kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan, kita bersabar, dosa-dosa dikurangi. Maka bergantung hanya kepada Allah. Yang di atas kita itu hanya Allah, di bawah kita itu hanya tanah. Jasad boleh bersemayam di atas tanah, namun hati terus bergantung kepada Allah yang bersemayam di atas arsy. Di bawah kita ini hanya bumi yang kita pijak. Di atas kita hanya Allah. Tidak ada yang lebih daripada kita selain Allah. Yang di atas kita itu Allah. Di bawah kita itu bumi yang kita pijak. Maka jangan merasa rendah diri, jangan pula merasa sombong. Tawassut, berada di antara keduanya. Maka dengan cara tawadhu menjalani kehidupan ini. Tautkan hati terus kepada Allah apapun kondisinya. Baik saat senang, jangan pernah melupakan Allah. Baik saat susah, jangan pernah melupakan Allah. Kalau ternyata kita ingat Allah hanya pas senang saja, pas susah kita lupa Allah, atau sebaliknya pas susah kita ingat Allah, pas senang kita melupakan Allah, maka memang betul kita menyembah Allah namun hanya di tepian. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf in asabathu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin.
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya toh? Jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu, rugi dunia, rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan. Kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit, itu juga bukan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya di sisi Allah, kalau ada seorang hamba yang menyembah Allah di tepian. Jadi tidak dengan penuh keyakinan, hanya setengah-setengah menyembah Allah. Tandanya orang itu menyembah Allah setengah-setengah, in asobahu khairunit tama'an nabi. Dia ingatnya Allah kalau pas seneng saja. Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah. Atau sebaliknya, di ayat lain disebutkan kalau dia pas susah, dia semakin dekat kepada Allah. Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh ketika diuji dengan kesusahan. Setiap pagi, setiap waktu, entah pagi, siang, sore, petang, malam, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah. Mohon dilepaskan dari bencana, mohon dilepaskan dari musibah. Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu, tiba-tiba dia menjadi kufur nikmat, tidak bisa bersyukur. Sudah tidak dekat lagi kepada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan, bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai, bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah. Bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah. Diuji dengan kenikmatan, dia ingat Allah. Tapi diuji dengan kesusahan, dia lupa kepada Allah. Atau diuji dengan kesusahan, dia dekat sekali kepada Allah. Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia menjadi kufur, menjadi sombong. Fa idza massal insana dzurrun da'ana summa idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingat kembali itu Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ya toh, kalau manusia mengetahui sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan atau nikmat sesuatu hal yang menyenangkan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sehingga ada kalanya manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan.
Ada kalanya pula begitu dia lulus dengan ujian yang menyenangkan itu, ujiannya akan Allah ganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lulus apa tidak dia? Ada pula manusia yang lulus diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu lulus. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat. Ketika terlilit hutang misalkan, punya hutang itu kan tidak nyaman, tidak enak. Wes ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, ning hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang, ora hobi nyaur. Nek hobi utang ora hobi nyaur itu oke tunggale. Sudah ketika terlilit hutang, dekat sekali kepada Allah. Mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini ya Allah. Hamba berjanji ya Allah, jika engkau lepaskan hutang ini, hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah. Dekat sekali kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh. Menangis, buh menangis karena ingat dosa, apa menangis ingat utang, kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis. Begitu betul doanya dijawab oleh Allah, hutang-hutangnya lunas. Wah, dia jalan dengan membusungkan dada. Cah kene kok. Nah, utang 100 juta lunas no, cah kene kok. Sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku. Kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang. Sehingga jangankan 100 juta, 1 M saja hutangku bisa lunas. Karena kepandaianku. Nah, habis itu lupa dengan janjinya pada Allah. Ternyata hutang meneh. Habis lunas, hutang lagi. Nah, ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Saat diuji kesenangan dia ingat Allah, diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan, dia jauh dari Allah. Wis sholat, wis zakat, wis poso, nyatane ya di PHK dari tempat kerja, wis Gusti Allah ki jane piye to? Akhirnya dia semakin jauh, wis nek ngono tak maksiat sisan. Padha-padha sengsarane. Sama-sama di PHK-nya, wis lebih baik saya maksiat sekalian. Tidak lagi sholat, tidak lagi mau ngaji. Ngaji mau pemarai sugih. Diajak ngaji, ayo datang ke Jalan Ronggo Warsito, Ahad pagi, ngaji apa marai sugih. Sisan-sisan. Atau diuji dengan kesusahan, dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata yang terus basah oleh air mata. Mohon terus kepada Allah. Tetapi begitu Allah ganti ujiannya dengan hal yang menyenangkan, dia sudah melupakan Allah. Wis ora kober sujud meneh. Sudah tidak ada waktu untuk sujud bersimpuh lagi kepada Allah. Wis ora kober, wis lupa, waktunya habis untuk urusan dunianya. Ini orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Maka saat diberi kesenangan bersyukur, saat diberi ujian yang susah, ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Begitu pula sebaliknya. Ya, ada lagi.
Saya memahami musibah adalah fitnah dunia bagi hamba Allah yang mengaku beriman, meski itu berupa nikmat atau ujian yang untuk menguji iman dalam dada kita. Apakah pemahaman saya ini salah atau benar Ustadz? Mohon diluruskan. Ya, coba dibuka itu ayatnya. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Coba diingat itu ayatnya. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Musibah itu sesuatu yang menimpa. Baik sesuatu yang menimpa itu berupa kesenangan ataupun berupa kesusahan, itu semuanya musibah. Dia satu akar dengan asoba yusibu. Di ayat ini Allah jelaskan ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa dirimu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa pada dirimu berupa keburukan, itu dari dirimu sendiri. Sehingga musibah itu segala sesuatu yang menimpa, baik yang menimpa itu kesenangan maupun yang menimpa itu kesusahan, semuanya adalah musibah. Dan itu ujian bagi hamba Allah yang beriman. Misalkan, kalau kita diuji oleh Allah, ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, kalau ternyata kita tidak bisa bersabar, maka tidak sabarnya kita itu merupakan satu keburukan pilihan dari kita sendiri. Sekalipun ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, kalau kita bersabar, maka itu akan menjadi baik. Karena sabar itu pilihan dari Allah. Meski tidak menyenangkan, kalau kita sabar, maka sabar itu akan menjadikan baik dari musibah. Nah, kalau kita tidak memilih sabar, justru mengeluh, menggerutu, keluh kesah, itu bukan dari Allah. Tidak ada. Allah perintahkan ayat keluh kesah itu tidak ada. Nah, kita berkeluh kesah berarti keluh kesah itu pilihan kita sendiri. Maka saat berkeluh kesah itu famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Hasilnya pasti buruk. Karena kita tidak mengambil pilihan yang Allah tawarkan. Allah tawarkan pilihannya melalui nabinya. Jika diuji dengan yang tidak menyenangkan, pilihan dari Allah sabar, sudah. Sabar akan jadi kebaikan. Namun ternyata kita pilih keluh kesah. Lah keluh kesah itu famin nafsik, dari dirimu sendiri. Bukan pilihan yang Allah tawarkan. Tidak ada tawaran dari Allah orang yang ditimpa musibah kok diperintah untuk keluh kesah, itu tidak ada. Perintahnya sabarlah, sabar itulah pilihan dari Allah. Maka akan menjadi kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Sikap yang Allah tawarkan pada hambanya yang beriman, jika ditimpa musibah berupa kebaikan,
berupa kesenangan, sikapnya adalah bersyukur. Itu pilihan dari Allah, syukur itu. Kalau ternyata kita tidak mengambil tawaran Allah ini, namun kemudian kita menjadi sombong dengan kenikmatan itu, maka sombong itu pilihan diri kita sendiri, bukan pilihan dari Allah. Sekalipun bentuknya nikmat, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, menjadikan kita sombong, maka itu satu keburukan. Segala hal yang buruk itu bukan dari Allah, tetapi famin nafsik, dari diri kita sendiri. Kalau dari Allah itu semuanya kebaikan. Timpakan musibah berupa nikmat, bersyukur, akan jadi kebaikan. Musibah berupa bencana, berupa keburukan, dia bersabar, akan jadi kebaikan kalau memilih pilihan yang Allah berikan. Tapi kalau memilih pilihannya sendiri, ya pasti buruk akibatnya. Diberi nikmat, diperintah oleh Allah untuk syukur, malah sombong. Lah sombong ini menjadi celaka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya seberat dzarrah. Orang sombong, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Kalau punya sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah, jangan harap surganya Allah. Karena sombong tidak ada kamus dalam petunjuk Al-Quran. Itu bukan kamusnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjalani hidup ini dengan penuh tawadhu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu yang menjalani amanah kehidupan ini dengan tawadhu, rendah hati. Nah, maka musibah apapun bentuknya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, itu bagi hamba Allah yang beriman merupakan ujian iman, ujian takwa. Jika betul segala sesuatu yang menimpa kita itu musibah, karena musibah itu dari asoba yusibu. Asoba yusibu itu sesuatu yang menimpa. Yang menimpa bisa berupa hasanah, bisa berupa sayyi'ah. Maka musibah bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kesengsaraan. Kenapa kok musibah bisa berupa hal-hal yang menyenangkan? Karena berapa banyak orang diamanai oleh Allah dengan hal yang tampak menyenangkan tetapi tidak bisa bersyukur. Ketiadaan rasa syukur inilah akan jadi musibah bagi dirinya. Ya, ada lagi. Bolehkah kita menghibur orang sakit dengan cara menceritakan kisah-kisah terdahulu? Misalnya orang yang diuji sakit lama kronis, kita boleh menghibur dengan sedikit cerita-cerita tentang kisah Nabi Ayub misalnya. Karena tidak dipungkiri kadang saat sakit ada yang putus asa dengan sakitnya, Ustaz. Ya boleh. Boleh kita menjenguk saudara kita yang sakit, hibur saudara kita. Ceritakan kisah-kisah yang ada dalam Quran. Bagaimana kesabaran orang-orang soleh ketika diuji dengan penyakit yang begitu berat. Ceritakan kisah Nabi Ayub. Bagaimana kesabaran dan ketawakalan Nabi Ayub. Katakan pada yang sedang sakit, gerah nopo, kanker stadium 4, oh enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya alhamdulillah dosanya digugurkan oleh Allah. Dulu Nabi Ayub itu 18 tahun
diuji dengan sakit yang sangat berat, hartanya habis, karib kerabat keluarganya semuanya meninggalkan Nabi Ayub. Ada yang meninggal dunia, ada yang menjauhi Nabi Ayub, bahkan istrinya itu pun pada akhirnya menjauhkan diri pula dari Nabi Ayub. Dalam keadaan sakit, seluruh tubuh sakit, hanya bisa berbaring. Tidak ada satupun manusia yang mau mendekat karena takut dengan penyakitnya. Namun lesan dan hati Nabi Ayub tidak pernah sakit, sehingga terus memohon pada Allah, berzikir kepada Allah. Hatinya terus bertaut kepada Allah, tidak ada yang namanya mengeluh. Nah, ini kanker stadium 4, tidak apa-apa, la ba'sa, tohur insya Allah. Menjenguk orang sakit memang harus begitu. Iyadatul marid, jangan malah nambahi beban.